Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurul Kolbi dengan NIM 22129071, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Konsep Dasar Biologi SD, dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Hajjah Rizda Amini MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Di mana saya akan menjelaskan di sini tentang perkembangbiakan hewan adalah seperti biasa. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembangbiak. Tujuan hewan berkembangbiak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, di sini sama sekali perkembangbiakan ini terdapat menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, di sini yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara hewan generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin yang diawali dengan pembuahan, di mana cara kawin ini dilakukan oleh hewan dengan melemburkan sel kelamin jantan atau spermatozoa, sel kelamin betina atau sel telur hasil pembuahan dan disebut siget. Nah, di sini ada berdasarkan cara berkembangbiak dengan cara bertelur setelah pembuahan, maka ditentukan. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan berkembangbiakan dengan cara bertelur sehingga pembuahan, maka terbentuklah embrio hewan yang tumbuh berkembang dengan cangkok telurnya. Hewan ovipar akan bertelur yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya seperti jenis unggah. Hewan ovipar adalah bertelur yang berproses pembuahannya terjadi di luar betina. Contohnya seperti jenis amfibi dan ikan. Adapun ciri-ciri hewan ovipar adalah yang pertama, tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang terakhir, umumnya bangsa unggas yang dan reptil. Nah, di sini contoh hewan ovipar antara lain. Yang pertama, ayam. Di mana ayam ini adalah contoh hewan ovipar yang pertama, seperti ayam yang merupakan hewan unggas sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Salah satu contohnya jenis ayam yang sering digemari banyak orang yang dilaluinya di perkampungan. Jenis ayam yang biasanya didapatkan dengan segi dagingnya ataupun telurnya dikonsumsi ataupun dibudidayakan. Nah, yang kedua adalah burung merpati. Burung merpati merupakan hewan yang masuk di kelas Apes dengan ciri khasnya yang berwarna coklat, abu-abu atau bahkan putih cerah. Nah, di sini mereka menghasilkan 2-4 telur, sedangkan hewan penggemarnya membutuhkan waktu sehari. Dalam jangka 16 hari sampai 18 hari telur akan menetes. Nah, yang bagian terakhir adalah ikan mujair. Ikan mujair ini merupakan jenis ikan yang sering kita temui setiap hari seperti di sungai atau di kolam ikannya. Nah, jadi ikan ini merupakan jenis ikan yang hidup selalu berkelompok dan dapat ditemukan di air tenang serta di sekitar berbatuan. Nah, contohnya di sini di sungai, bendungan serta danau air tawar, banyak orang yang membudidayakan ini dengan tergolong sangat mudah bereproduksi ketika sudah menginjak usia 3 bulan atau lebih. Nah, yang kedua adalah hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara beranak atau melahirkan. Sebagaimana contoh yang kita dapatkan adalah hewan yang berkembangbiak ini dengan cara melahirkan, seperti hewan mamalia atau menyusui. Hewan yang melahirkan dapat menghasilkan telur namun tidak diunggas oleh cangkaknya, oleh juga tidak dikeluarkan dari hewan betina. Nah, di sini ada beberapa hewan vivipar adalah
tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki butir susunya dan kelenjar susu, dan golongan hewan mamalia, dan tubuh ditutupi bulu, janin tumbuh di dalam rahimnya, dan yang terakhir individu baru dilahirkan dari induknya. Nah, di sini ada contoh hewan vivipar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unta, di mana unta ini spesies hewan berkuku belah dan genus Camelus yang hidup di daerah kering, gurun, dan hewan benua Asia. Yang kedua adalah kucing. Kucing ini salah satu hewan yang termasuk dari keluarga mamalia atau pemakan daging. Tetapi pada dasarnya, kucing tidak berlalu membahayakan kehidupan manusia. Kucing telah berbaur dalam kehidupan manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga adalah jerapah. Jerapah adalah hewan mamalia berkukuk genap dan merupakan spesies tertinggi yang hidup di darat. Tinggi jerapah jantan bisa mencapai 4,8 sampai 4,4 meter. Memiliki berat sekitar 1.360 kg. Jerapah betina memiliki tinggi dan berat di bawah jerapah jantan. Nah, di sini ada yang terakhir adalah hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Ciri-ciri hewan ovivipar. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk. Setelah terjadi pembuahan, maka bertelur. Zigot tumbuh menjadi embrio yang berada dalam telur, dan cadangan makanan berasal dari dalam telur dan bukan dari induknya. Nah, contoh hewan vivipar antara lain. Yang pertama, ikan pari. Ikan pari adalah jenis ikan laut yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ikan pari adalah pembuahannya dalam jangka 90 detik. Untuk melakukan pembuahan yang membutuhkan waktu dalam 9 sampai 12 bulan dalam menghamilkan 5 sampai 9 anak. Yang kedua adalah bunglon, di mana bunglon ini yang berkembang biak dengan cara ovipar. Akan tetapi jenis spesies yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, yang ketiga adalah kuda laut. Kuda laut mengandung sang jantan, sehingga pembuahan akan terjadi apabila betina matang yang disalurkan ke kandung jantan. Jumlah telur yang dihasilkan sekitar 50 sampai 200 butir. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin bahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara hewan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Contohnya, yang pertama adalah membelah diri, di mana membelah diri ini merupakan salah satu perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Contohnya, prozoa. Hewan ini tempat yang berair atau lembab basah. Hewan termasuk protozoa adalah amoeba dan paramecium. Yang kedua adalah bertunas, di mana yang bertunas ini berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Hewan yang berkembang biak dengan bertunas memiliki tunas kecil yang tumbuh di bagian tubuh rendah yang sudah dewasa. Contohnya adalah anemia laut dan hydra. Yang ketiga adalah fragmentasi. Perkembangbiakan ini adalah cara pemisahan bagian tubuh yang terpisah tersebut menghasilkan individu baru. Contohnya cacing planaria dan bintang laut. Nah, sekian dari penjelasan saya yang saya bahas tentang materi perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan. Demikian dari materi saya mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.